Shalom, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam program Sabda Ilahi menyapa Anda pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita akan mengawali aktivitas kita dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 23. Saya mengangkat satu tema yaitu gada dan tongkat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Mazmur ini mengungkapkan keteguhan iman dalam menjalani kehidupan. Jelas dikatakan di ayat yang pertama yaitu Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dengan iman seperti itu tidak akan ada lagi yang namanya keraguan atau kebingungan yang menguasai hati dan pikiran kita. Benar dikatakan dalam firman Tuhan bahwa iman membuat Tuhan berkenan. Keteguhan iman selalu berbuahkan perasaan damai sejahtera, sukacita, puas, dan kepenuhan. Bahkan bayangan ketenangan pun akan menguasai pikiran. Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Bagi seorang yang menggembalakan domba di padang-padang yang tandus di Israel, gambaran ini sangat indah dan sungguh menyejukkan. Tuhan tentu tidak menjanjikan perjalanan hidup semuanya indah tanpa gelombang. Kadang ada badai, melewati lembah kekelaman. Bahkan dalam nats ini atau juga dalam nats lain disebut sebagai lembah bayang-bayang maut, termasuk menghadapi kematian. Tetapi ada keyakinan pemazmur bahwa Tuhan menuntun, bahkan berjalan bersama kita di jalan yang benar, sehingga kita pun tidak takut bahaya. Gelombang kehidupan adalah kasih sayang Tuhan untuk mendisiplinkan kita. Sebagai kepunyaannya, ia memakai gada dan tongkat, yang dilihat pemazmur sebagai alat pertolongan dan menghibur. Gada adalah pemukul pendek yang dipakai gembala sebagai alat pertahanan dan juga pendisiplinan domba. Sedangkan tongkat adalah simbol pertolongan yang melengkung di ujungnya untuk menarik leher domba ke jalan yang benar. Gada dan tongkat ini pun sekaligus simbol kuasa dan kekuasaan Tuhan. Hal yang menarik, gada terlebih dahulu disebut baru tongkat. Oleh karena itu, untuk memperoleh pertolongan Tuhan, kita perlu disiplin dan taat dalam kuasa serta penggembalaannya. Alkitab menjelaskan bahwa kekelaman atau bayang-bayang maut terjadi ketika kita jatuh. Jatuh dalam pergumulan berupa sakit yang berat, kondisi ekonomi yang sulit, anak atau keluarga sedang bermasalah, dan situasi ini sering mendorong iblis untuk membujuk kita agar kecewa terhadap Tuhan. Tetapi di sini pemazmur mengatakan bahwa ia tidak pernah ditinggalkan dan berkekurangan. Dikatakan engkau menyediakan hidangan bagi di hadapan lawanku.
Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Sebuah penegasan kembali sebab Tuhan berkenan dan memenuhi semua kebutuhan. Ketika kita dalam lembah kekelaman termasuk menghadapi musuh. Gembala yang baik memang menyediakan segala keperluan dombanya. Puncak kerinduan setiap orang percaya adalah hidupnya selamat di dunia dengan penuh berkat, hikmat, dan keperluan tubuh serta jiwa. Bahkan selamat juga kelak di akhirat bertemu dengan Tuhan. Membayangkan hal itulah pemazmur mengungkapkan di ayat yang terakhir, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, adakah sukacita hidup yang melebihi semuanya itu? Saya rasa tidak ada. Maka dari itu mari jalani hidup ini tidak hanya mengandalkan pikiran, tetapi mengikuti penuntun yang hidup, gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus yang berkata, "Akulah gembala yang baik." Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami memiliki Allah yang hebat, yang berkuasa seperti Engkau. Allah yang senantiasa, Allah yang setia menuntun setiap kehidupan kami. Dalam lembah kekelaman Engkau terus bersama-sama dengan kami. Bahkan kasih setia Tuhan boleh terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami menyadari seringkali kami jatuh. Seringkali kami merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi hari ini kami kembali ditegaskan oleh firman-Mu untuk kami senantiasa setia terhadap Engkau. Untuk kami senantiasa tidak mengandalkan pikiran kami saja, tidak mengandalkan kemampuan kami saja, tetapi kami dituntun untuk selalu mengandalkan kekuatan, kemampuan, kehebatan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk selalu setia, ajar kami untuk selalu memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Bahkan kami rindu Tuhan senantiasa menuntun kehidupan kami, terkhusus sepanjang satu hari ini dalam kami melanjutkan, dalam kami melakukan, mengerjakan segala aktivitas, tugas tanggung jawab kami sepanjang satu hari ini. Terima kasih ya Bapa, tuntun hidup kami, sertai hidup kami, bahkan apapun yang menjadi kerinduan kami, biarlah semuanya penuh dengan campur tangan Tuhan saja. Ini doa kami ya Bapa, kami sungguh bersyukur sekali lagi dan terus menerus kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tak tersembunyi